Hari itu seharusnya menjadi hari paling membahagiakan dalam hidupku. Tepat di ulang tahun pernikahan kami yang ke-10, suamiku memberiku sebuah kotak hadiah berwarna hitam dengan pita emas. Saat kubuka, di dalamnya ada satu set kosmetik mewah yang sudah lama kuimpikan. Bukan karena harganya yang mahal, tetapi karena hadiah itu adalah pertama kalinya suamiku mengingat keinginanku setelah bertahun-tahun kami menikah. Aku menyimpannya rapi di meja rias. Aku bahkan belum sempat mencobanya. Namun keesokan paginya, aku terkejut saat melihat kotak itu sudah terbuka. Beberapa botol sudah berpindah tempat, dan salah satu lipstiknya terlihat sudah dipakai. Saat kutanya dengan baik-baik, mertuaku malah tertawa sambil berkata, "Cuma kosmetik saja kok pelit. Aku ini orang tuanya suamimu." Semua orang di rumah ikut menyalahkanku. Bahkan suamiku hanya diam dan memintaku mengalah seperti biasanya. Mereka tidak tahu kosmetik itu bukan sekadar hadiah ulang tahun pernikahan. Ada satu rahasia besar yang sengaja disembunyikan suamiku di dalam kotak tersebut. Rahasia yang bisa mengubah hidup kami selamanya. Dan ketika rahasia itu akhirnya terbongkar, wajah mertuaku mendadak pucat. Tak ada lagi yang berani berbicara. Semua hanya saling memandang dalam diam. Kalau kalian berada di posisiku, apakah kalian akan memaafkan mertua yang memakai hadiah pribadi tanpa izin? Atau memilih pergi dari rumah itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Halo sahabat air mata menantu, sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum kita mulai, tuliskan nama dan kota kalian di kolom komentar. Saya senang sekali bisa menyapa sahabat semua dari berbagai daerah. Tulis juga dari kota mana Anda menonton video ini. Hadiah yang selama ini ku nanti, justru menjadi awal petaka. Namaku Raras. Usiaku 36 tahun. 10 tahun sudah aku menjalani rumah tangga bersama suamiku, Fajar. Kalau ada yang bertanya apakah aku bahagia, aku selalu menjawab, Alhamdulillah. Bukan karena hidup kami sempurna, melainkan karena aku sudah terbiasa menyimpan luka sendirian. Sejak menikah, aku tinggal serumah dengan ibu mertuaku, Bu Inarni, dan ayah mertua, Pak Harto. Awalnya kupikir hanya sementara. Namun tahun demi tahun berlalu, keadaan tetap sama. Aku menjadi menantu yang harus selalu mengalah. Kalau masak kurang asin, aku yang disalahkan. Kalau rumah sedikit berantakan, aku yang dianggap malas. Kalau ada masalah keluarga, entah bagaimana akhirnya selalu aku yang menjadi kambing hitam. Yang paling menyakitkan, suamiku hampir selalu memilih diam. Aku tidak enak sama ibu. Kalimat itu sudah terlalu sering kudengar. Hari itu adalah ulang tahun pernikahan kami yang ke-10. Aku sama sekali tidak berharap pesta. Aku juga tidak meminta hadiah mahal. Aku hanya ingin Fajar mengingat hari yang sangat berarti bagi kami. Seperti biasa, pagi-pagi aku sudah berada di dapur. Menyiapkan sarapan, merebus sayur, menggoreng tempe, membuat teh hangat untuk semua penghuni rumah. Bu Inarni masuk ke dapur sambil melihat kalender. Hari ini tanggal berapa? Aku tersenyum. Tanggal 3, Bu. Oh. Jawabannya datar. Beliau langsung duduk di meja makan tanpa mengucapkan apapun. Aku tahu, beliau tidak ingat hari ulang tahun pernikahanku. Dan aku tidak mempermasalahkannya. Menjelang siang aku berangkat bekerja. Sepanjang hari Fajar tidak mengirim pesan. Tidak ada ucapan. Tidak ada telepon. Aku mulai berpikir, mungkin tahun ini pun akan sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Saat pulang, langit mulai gelap. Begitu membuka pintu rumah, suasana terlihat biasa saja. Tidak ada kue, tidak ada bunga. Aku tersenyum kecil. Sudahlah, Raras. Mungkin memang tidak perlu berharap. Aku baru saja melepas sepatu ketika lampu ruang tamu tiba-tiba dimatikan. Aku terkejut. Mas? Beberapa detik kemudian lampu kembali menyala. Fajar berdiri di depanku sambil membawa sebuah kotak hitam berukuran sedang yang dihiasi pita emas. Selamat ulang tahun pernikahan. Aku membeku. Mas? Kamu ingat? Fajar tersenyum. Maaf. Aku memang sering mengecewakanmu. Tapi kali ini aku ingin membuatmu bahagia. Air mataku langsung menetes. Sudah lama sekali aku tidak menerima perhatian seperti ini. Perlahan kubuka kotak itu.
Di dalamnya tersusun rapi satu set kosmetik mewah dari merek yang selama ini hanya kulihat di etalase pusat perbelanjaan. Krim wajah, serum, lipstick, foundation, parfum, semuanya lengkap. Aku menatap Fajar dengan mata berkaca-kaca. Mas, ini pasti mahal sekali. Fajar menggeleng sambil tersenyum. Harganya tidak penting. Aku cuma ingin melihatmu tersenyum. Aku langsung memeluknya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar dihargai. Dari arah ruang makan, terdengar suara Bu Winarni. Cuma kosmetik saja sampai nangis. Ibu dulu tidak pernah minta hadiah macam-macam. Aku langsung melepaskan pelukan. Fajar hanya tersenyum canggung. Seperti biasa, ia memilih tidak menanggapi ucapan ibunya. Aku menarik napas panjang. Aku tidak ingin merusak kebahagiaan hari itu. Malamnya, aku membawa kotak hadiah itu ke kamar. Aku membuka satu persatu isinya dengan hati-hati. Masih semuanya tersegel. Aku mengusap lembut kotaknya. Aku pakai besok pagi saja. Aku ingin merasakan hadiah itu di hari yang benar-benar tenang. Sebelum tidur, Fajar berkata pelan, "Raras, jangan sampai kotak itu hilang." Aku tersenyum. "Tenang saja. Aku akan menjaganya." Fajar hanya mengangguk. Ada sesuatu di matanya. Seolah ia ingin mengatakan sesuatu. Namun akhirnya ia memilih diam. Aku tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi malam terakhir aku melihat hadiah itu dalam keadaan utuh. Karena keesokan paginya, saat aku membuka kotak tersebut, segel kosmetiknya sudah rusak. Beberapa botol terbuka. Lipstik favoritku sudah dipakai. Dan dari ruang tamu terdengar suara Bu Winarni berkata sambil tertawa. "Wah, kosmetik ini enak juga dipakai. Pantas saja menantuku pelit sekali." Tubuhku langsung membeku. Tanganku gemetar. Aku sama sekali belum pernah menyentuh hadiah itu. Hadiahku dipakai tanpa izin, aku malah dianggap pelit. Tubuhku membeku di depan meja rias. Kotak kosmetik yang semalam kusimpan dengan hati-hati kini sudah terbuka. Segelnya rusak. Tutup serum terbuka. Bedak sudah meninggalkan bekas sapuan kuas. Dan yang paling membuat dadaku sesak, lipstik merah muda yang paling ingin ku coba sudah terlihat aus di bagian ujungnya. Tanganku mulai gemetar. Aku mengangkat satu persatu isi kotak itu. Semuanya tidak lagi terlihat baru. Air mataku perlahan menggenang. Bukan karena harga kosmetiknya, melainkan karena hadiah itu adalah simbol perhatian pertama dari suamiku setelah bertahun-tahun kami menikah. Aku bahkan belum sempat menggunakannya. Dari ruang tamu terdengar suara tawa. Aku keluar sambil membawa kotak kosmetik itu. Di sana, Bu Winarni sedang bercermin sambil mengoleskan lipstik yang sama ke bibirnya. Di meja ada foundation dan bedak yang juga sudah terbuka. Beliau tersenyum puas. "Wah, warnanya bagus juga." Saat melihatku berdiri di depan pintu, beliau sama sekali tidak terlihat bersalah. Raras, kamu sudah bangun?" Aku berusaha tersenyum. "Bu, itu kosmetik saya." Bu Winarni langsung tertawa kecil. "Iya? Ibu cuma coba sedikit." Aku menggigit bibir. "Bu, itu hadiah ulang tahun pernikahan dari Mas Fajar. Saya sendiri belum sempat memakainya." Beliau meletakkan lipstik itu begitu saja di meja. "Loh? Memangnya kenapa?" "Cuma dipakai sebentar." Dadaku semakin sesak. Aku mencoba tetap tenang. "Bukan soal dipakai sebentar, Bu. Tapi seharusnya izin dulu." Kalimatku belum selesai ketika Bu Winarni langsung memasang wajah tidak senang. "Izin? Kamu serius? Aku ini ibunya Fajar. Masa sama ibu sendiri harus izin?" Aku menundukkan kepala. Aku sudah menduga pembicaraan ini tidak akan mudah. Namun aku tetap mencoba menjelaskan. "Bu, kalau itu milik ibu, saya juga pasti akan izin." Beliau langsung mendengus. Cuma kosmetik saja. Jangan pelit." Kalimat itu seperti menusuk tepat ke dalam hatiku. Saat suasana mulai memanas, Dewi, adik iparku, keluar dari kamarnya. "Ada apa, Bu?" Bu Winarni langsung menjawab lebih dulu. "Ini loh. Raras marah gara-gara ibu pakai kosmetiknya." Dewi tertawa kecil. "Ya ampun, Mbak. Cuma kosmetik. Besok juga habis dipakai." Aku memandang wajah mereka bergantian. Tak ada sedikit pun rasa bersalah.
Justru aku yang dianggap berlebihan. Tak lama kemudian Fajar keluar dari kamar mandi. Ribut apa? Aku langsung menghampirinya. Mas, lihat ini. Kutunjukkan kotak kosmetik yang sudah terbuka. Fajar tampak terkejut. Ibu? Ibu memakainya? Bu Winarni menjawab santai. Iya. Kenapa? Aku cuma coba. Fajar terdiam. Aku menunggu. Berharap kali ini ia membelaku. Namun setelah beberapa detik, ia hanya berkata pelan. Sudahlah, Raras. Ibu kan tidak sengaja. Kalimat itu membuat dadaku terasa kosong. Aku menatap wajah suamiku. Mas, kalau hadiah yang kuberikan untukmu dipakai orang lain tanpa izin, apa Mas juga akan bilang sudahlah? Fajar tidak mampu menjawab. Ia hanya menundukkan kepala. Seperti biasa. Diam. Selalu diam. Aku membawa kembali kotak kosmetik itu ke kamar. Perlahan aku menyusun kembali semua isinya. Namun ada sesuatu yang membuatku berhenti. Di bagian paling bawah kotak, terdapat sebuah amplop putih kecil. Semalam aku yakin amplop itu tidak terlihat. Aku mengambilnya perlahan. Belum sempat kubuka, Bu Winarni tiba-tiba masuk ke kamar tanpa mengetuk pintu. Tatapannya langsung tertuju pada amplop di tanganku. Wajahnya yang tadi santai mendadak berubah tegang. Dengan suara terbata-bata beliau berkata, Raras, amplop itu jangan dibuka sekarang. Aku mengernyit. Untuk pertama kalinya, aku melihat mertuaku benar-benar panik. Amplop putih yang membuat mertuaku mendadak panik. Aku memandang amplop putih kecil yang berada di tanganku. Ukurannya tidak besar. Terselip rapi di bagian paling bawah kotak kosmetik. Semalam aku membuka seluruh isi hadiah itu dengan teliti. Aku yakin, amplop ini tidak ada. Lalu bagaimana bisa sekarang muncul di dalam kotak? Belum sempat kubuka, Bu Winarni tiba-tiba masuk ke kamar tanpa mengetuk pintu. Tatapannya langsung tertuju pada amplop itu. Wajahnya yang tadi santai mendadak berubah pucat. Raras. Amplop itu? Jangan dibuka sekarang. Aku mengernyit. Kenapa, Bu? Beliau terlihat gugup. Tidak. Tidak apa-apa. Nanti saja kalau Fajar sudah pulang kerja. Aku semakin bingung. Memangnya isi amplop ini apa? Bu Winarni tidak menjawab. Beliau hanya terus menatap amplop itu. Seolah-olah ada sesuatu yang sangat ingin beliau sembunyikan. Saat itulah Dewi masuk ke kamar. Begitu melihat amplop di tanganku, wajahnya ikut berubah. Ibu, sudah ketemu? Bu Winarni langsung melirik Dewi dengan tatapan tajam. Diam. Jangan bicara apa-apa. Aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Aku memandang mereka bergantian. Kenapa kalian seperti orang ketahuan berbuat salah? Dewi langsung memaksakan senyum. Ah, Mbak. Enggak kok. Itu cuma amplop biasa. Aku mengangkat amplop itu. Kalau memang biasa, kenapa kalian melarang aku membukanya? Ruangan langsung hening. Aku mulai membuka bagian ujung amplop. Namun tiba-tiba Bu Winarni memegang pergelangan tanganku. Jangan. Suara beliau cukup keras hingga membuatku terkejut. Aku perlahan menarik tanganku. Bu, ini hadiah untuk saya. Kalau memang ada sesuatu di dalamnya, saya berhak tahu. Bu Winarni tampak semakin gelisah. Beliau berkali-kali menoleh ke arah pintu kamar, seolah takut seseorang masuk. Saat suasana semakin tegang, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Fajar pulang lebih cepat dari biasanya. Bu Winarni langsung mengembuskan napas lega. Sudah. Tunggu Fajar saja. Beberapa detik kemudian Fajar masuk ke kamar. Melihat wajah kami yang tegang, ia langsung bertanya. Ada apa? Aku menunjukkan amplop putih itu. Mas, ini apa? Fajar membeku. Tatapannya langsung tertuju pada amplop itu. Selama beberapa detik ia tidak berkata apa-apa. Aku bisa melihat wajahnya berubah. Seperti orang yang baru sadar telah melakukan kesalahan. Mas, apa kamu yang menyimpan amplop ini? Fajar mengangguk pelan. Iya. Aku semakin penasaran. Isinya apa? Fajar menarik napas panjang. Aku sebenarnya ingin kamu membukanya malam ulang tahun pernikahan kita. Tapi, aku lupa menyelipkannya. Aku memandangnya lekat. Kalau begitu sekarang aku buka ya? Fajar tersenyum kecil. Iya. Tapi baca pelan-pelan.
Perlahan kubuka amplop itu. Di dalamnya ada sepucuk surat tulisan tangan Fajar. Ada juga sebuah kartu kecil berwarna emas. Aku membaca surat itu. Untuk istriku, Raras. Air mataku langsung mulai menggenang. Tulisan tangan Fajar jarang sekali kulihat. Ia memang bukan tipe laki-laki yang pandai mengungkapkan perasaan. Aku melanjutkan membaca. Maaf karena selama 10 tahun ini aku terlalu sering membuatmu merasa sendirian. Tanganku mulai gemetar. Aku menoleh kepada Fajar. Matanya sudah berkaca-kaca. Aku kembali membaca. Kosmetik ini hanyalah hadiah kecil. Hadiah yang sebenarnya ada di kartu emas yang ada di dalam amplop itu. Aku perlahan mengambil kartu kecil tersebut. Di bagian depannya tertulis logo sebuah klinik kecantikan terkenal. Namun di bagian bawah terdapat tulisan yang membuatku membeku. Paket perawatan premium seumur hidup, berlaku atas nama Raras. Aku langsung mengangkat kepala. Mas? Ini? Fajar tersenyum. Aku menabung hampir 2 tahun. Aku ingin kamu berhenti bilang tidak punya waktu merawat diri. Mulai sekarang semua perawatanmu sudah aku siapkan. Air mataku langsung jatuh. Namun sebelum aku sempat berkata apapun, petugas dari klinik itu menelepon Fajar. Suara di pengeras terdengar jelas. Pak Fajar, kami ingin memastikan kartu keanggotaan belum digunakan oleh orang lain, karena aktivasi pertama hanya bisa dilakukan sekali. Aku dan Fajar saling berpandangan. Perlahan kami menoleh ke arah Bu Inarni. Wajah beliau mendadak pucat. Karena sejak pagi, beliau bukan hanya memakai kosmetiknya. Beliau juga diam-diam mengambil kartu keanggotaan itu dan sempat mencoba menggunakannya. Suamiku akhirnya marah, setelah mengetahui apa yang dilakukan ibunya. Suasana kamar mendadak sunyi. Ponsel Fajar masih berada di tangan. Suara petugas klinik terdengar jelas melalui pengeras suara. Pak Fajar, aktivasi kartu premium hanya bisa dilakukan 1 kali. Kami melihat tadi pagi ada seseorang yang datang mencoba mengaktifkannya, tetapi data wajah dan identitasnya tidak sesuai dengan nama pemilik. Dadaku langsung berdebar. Aku perlahan menoleh ke arah Bu Inarni. Beliau tampak pucat. Tatapannya tidak lagi berani menatapku. Fajar menggenggam ponselnya semakin erat. Maaf, Mbak. Jadi memang ada yang datang? Petugas menjawab, iya, Pak. Seorang ibu sekitar 60 tahun datang bersama seorang wanita yang lebih muda. Mereka mengaku kartu itu hadiah untuk beliau. Aku dan Fajar serempak menoleh ke arah Dewi. Dewi langsung mundur selangkah. Wajahnya berubah panik. Telepon pun berakhir. Tak ada lagi yang berbicara. Ruangan terasa begitu hening. Fajar akhirnya memandang ibunya. Bu, ibu ke klinik? Bu Inarni mencoba tersenyum. Ibu cuma ingin tanya-tanya. Fajar menggeleng. Bukan itu yang dikatakan pihak klinik. Ibu mencoba mengaktifkan kartu atas nama Raras. Bu Inarni mulai terbata-bata. Ibu pikir, itu juga boleh dipakai. Aku memejamkan mata. Hatiku benar-benar sakit. Kosmetik itu saja sudah membuatku sedih. Kini ternyata hadiah terbesar dari suamiku juga hampir hilang. Dewi akhirnya ikut berbicara. Mas, jangan marahi ibu. Aku yang ngajak. Fajar langsung menatap adiknya. Kamu tahu kartu itu milik Raras? Dewi mengangguk pelan. Iya. Terus kenapa dibawa? Dewi menundukkan kepala. Soalnya, ibu bilang sayang kalau cuma dipakai Mbak Raras. Lebih baik dipakai ibu. Kalimat itu membuatku semakin terluka. Aku tidak pernah membayangkan. Hadiah yang diberikan khusus untukku justru dianggap pantas diambil begitu saja. Fajar menarik napas panjang. Selama 10 tahun menikah, aku belum pernah melihat wajahnya semarah ini. Bu, selama ini saya selalu diam. Karena saya tidak ingin menjadi anak yang durhaka. Tapi hari ini, saya juga harus menjadi suami. Bu Inarni langsung membeku. Aku sendiri ikut terkejut. Inilah pertama kalinya Fajar berbicara setegas itu kepada ibunya. Ibu boleh memakai apapun milik saya. Ibu boleh meminta apapun kepada saya. Tapi, ibu tidak berhak mengambil milik istri saya tanpa izin. Ruangan kembali sunyi. Bu Inarni mulai menangis. Fajar, kamu membela istrimu? Fajar mengangguk mantap. Iya. Karena kali ini yang salah memang ibu. Aku menatap wajah suamiku. Air mataku perlahan mengalir.
Kalimat sederhana itu sudah kutunggu selama bertahun-tahun. Namun Bu Narni belum mau mengakui kesalahannya. Beliau masih berkata, "Ibu cuma pinjam." Aku menggeleng pelan. "Bu, kalau memang pinjam, kenapa tidak bilang?" Beliau tidak mampu menjawab. Dewi pun hanya menundukkan kepala. Saat suasana mulai sedikit tenang, aku kembali melihat isi kotak kosmetik. Ada satu benda kecil yang belum sempat kubuka. Sebuah kotak beludru berwarna biru tua. Aku mengernyit. "Mas, ini apa lagi?" Fajar tampak terkejut. "Aku sampai lupa. Itu juga untukmu." Perlahan kubuka kotak kecil itu. Di dalamnya terdapat sebuah cincin sederhana berwarna putih. Bukan berlian besar. Namun di bagian dalamnya terukir kalimat yang membuat air mataku kembali jatuh. "Terima kasih telah bertahan bersamaku selama 10 tahun." Aku menggenggam cincin itu erat. Namun tiba-tiba wajah Fajar berubah. Ia memandang kotak itu berulang kali. "Raras, cincinnya?" Aku mengangkat kepala. "Kenapa?" Fajar menelan ludah. "Seharusnya." Di samping cincin itu ada satu benda lagi. Aku langsung melihat kembali ke dalam kotak. Benar, ada bekas tempat kecil yang kosong. "Apa yang hilang, Mas?" Fajar menjawab dengan suara pelan. "Kunci safe deposit box yang kusiapkan khusus untukmu." Aku langsung membeku. Kalau kunci itu tidak ada, berarti seseorang telah mengambilnya. Dan orang yang terakhir membuka seluruh isi hadiah itu, hanyalah satu orang. Kunci yang hilang membuat semua orang mulai saling menyalahkan. Aku mematung sambil memegang kotak beludru itu. Tatapanku tidak lepas dari ruang kecil yang kosong di samping cincin. Di sanalah seharusnya kunci safe deposit box itu berada. Namun sekarang, kunci itu telah hilang. Dadaku mulai berdebar semakin kencang. Aku menoleh kepada Fajar. "Mas, kamu yakin kuncinya memang ada di sini?" Fajar mengangguk pelan. "Aku sendiri yang meletakkannya. Supaya nanti malam setelah makan malam ulang tahun pernikahan, kita pergi bersama." Air mataku mulai menggenang. Kenapa tidak langsung diberikan saja? Fajar tersenyum pahit. Aku ingin memberi kejutan. Ternyata, kejutan itu malah berubah menjadi musibah. Ruangan kembali sunyi. Tak seorang pun berani berbicara. Tatapan Fajar perlahan beralih kepada Bu Narni. "Bu, tolong jujur. Apa ibu melihat kunci kecil di dalam kotak ini?" Bu Narni langsung menggeleng cepat. "Tidak. Ibu cuma ambil kosmetiknya. Aku tidak melihat kunci apapun." Fajar belum menyerah. "Bu, kunci itu sangat penting. Kalau memang tanpa sengaja terbawa, bilang saja." Namun Bu Narni tetap menggeleng. "Demi Allah, ibu tidak mengambilnya. Aku percaya beliau sedang panik. Tetapi aku juga tahu, orang terakhir yang membuka seluruh isi kotak hanyalah beliau." Saat itulah Dewi tiba-tiba terlihat gelisah. Tangannya terus memainkan ujung bajunya. Aku memperhatikannya sejak tadi. Wajahnya berkeringat. Tatapannya tidak pernah berani mengarah ke kotak hadiah. Aku mendekatinya. "Dewi, kamu tahu sesuatu?" Ia langsung menggeleng. "Enggak." "Benar?" "Iya." Namun suaranya bergetar. Aku mulai yakin, ia sedang menyembunyikan sesuatu. Fajar menarik napas panjang. "Kalau tidak ada yang mengaku, aku akan menghubungi pihak bank." Bu Narni langsung terkejut. "Bank?" "Iya. Safe deposit box itu tersimpan di bank. Kalau kuncinya hilang, prosedurnya panjang. Dan semua orang yang berkaitan harus dimintai keterangan." Mendengar itu, wajah Dewi berubah semakin pucat. Ia langsung memegang lengan ibunya. "Bu, bagaimana ini?" Bu Narni membalas dengan tatapan bingung. "Apa maksudmu?" Dewi buru-buru menggeleng. "Tidak. Tidak apa-apa." Namun kepanikannya semakin terlihat. Aku duduk di tepi tempat tidur. Kepalaku mulai terasa berat. Hadiah ulang tahun pernikahan yang seharusnya membawa kebahagiaan, kini justru membuat rumah kami dipenuhi pertengkaran. Aku menatap Fajar. "Mas, kalau memang hilang, lupakan saja." Fajar langsung menggeleng. "Tidak bisa. Itu bukan soal nilainya. Itu soal kepercayaan." Kalimat itu membuatku terdiam. Benar, yang paling menyakitkan bukan kehilangan kuncinya,
Tetapi kenyataan bahwa hadiah itu bahkan belum sempat kunikmati. Menjelang sore, Fajar menerima telepon lagi dari pihak bank. Ia berbicara cukup lama. Sesekali wajahnya terlihat semakin serius. Setelah telepon ditutup, aku langsung bertanya, "Ada apa?" Fajar memandangku. Pihak bank bilang, "Safe deposit box itu belum pernah dibuka." Aku mengembuskan napas lega. Syukurlah. Tapi, Fajar kembali melanjutkan. Mereka juga bilang, "Tadi siang ada seseorang yang datang membawa kunci cadangan." Aku langsung membeku. "Kunci cadangan?" Fajar mengangguk. "Iya. Orang itu meminta izin membuka safe deposit box atas namamu." Ruangan mendadak sunyi. Aku dan Fajar saling berpandangan. Kalau kunci utama hilang, lalu bagaimana mungkin ada seseorang yang membawa kunci cadangan? Dan yang lebih mengejutkan lagi, petugas bank mengatakan bahwa orang tersebut datang bersama seorang perempuan yang memakai lipstik merah muda persis seperti milikku. Tatapan kami perlahan beralih kepada Bu Winarni dan Dewi. Keduanya langsung pucat. Namun sebelum sempat menjelaskan, ponsel Dewi berbunyi. Nama penelepon yang muncul di layar membuat wajahnya semakin panik. Di layar tertulis, "Pak Surya Bank." Telepon itu membuat semua kebohongan mulai terbongkar. Semua mata langsung tertuju ke arah Dewi. Ponselnya masih berdering. Di layar tertulis jelas, "Pak Surya Bank." Wajah Dewi seketika memucat. Tangannya gemetar hebat. Ia buru-buru mematikan panggilan itu. Aku tidak kenal." Fajar langsung mengulurkan tangan. "Coba lihat." Dewi buru-buru menyembunyikan ponselnya di belakang tubuh. "Enggak usah. Itu salah sambung." Aku menghela napas panjang. "Dewi, kalau memang salah sambung, kenapa kamu terlihat begitu takut?" Ia tidak menjawab. Tatapannya justru beralih kepada Bu Winarni, seolah meminta bantuan. Bu Winarni langsung berdiri. "Sudahlah. Kalian ini membesar-besarkan masalah. Cuma gara-gara kosmetik." Fajar menggeleng pelan. "Bu, masalahnya sudah bukan kosmetik lagi. Sekarang sudah menyangkut kepercayaan. Ada orang yang mencoba membuka safe deposit box milik Raras." Ruangan kembali sunyi. Ponsel Dewi kembali berdering. Kali ini Fajar lebih cepat mengambilnya. "Dewi, serahkan." Dewi menggenggam ponselnya erat. "Tidak. Aku punya hak menjaga privasiku." Fajar memandang adiknya dengan kecewa. "Kalau kamu tidak menyembunyikan apa-apa, kenapa begitu takut?" Air mata Dewi mulai mengalir. Namun ia tetap tidak mau memberikan ponselnya. Saat itulah Pak Harto, ayah mertuaku yang sejak tadi hanya diam, akhirnya berbicara. "Dewi, berikan ponselmu." Suara beliau tenang, tetapi penuh wibawa. Dewi perlahan menundukkan kepala. Dengan tangan gemetar ia menyerahkan ponselnya kepada ayahnya. Pak Harto langsung membuka daftar panggilan. Di sana terlihat nama Pak Surya muncul berkali-kali selama 3 hari terakhir. Bukan hanya itu. Ada juga beberapa pesan singkat. Pak Harto membacanya perlahan. Semakin lama, wajah beliau berubah semakin serius. Beliau menyerahkan ponsel itu kepada Fajar. "Ayah, lihat sendiri." Fajar membaca pesan tersebut. Matanya langsung membelalak. Aku ikut mendekat. Di salah satu pesan tertulis, "Bu Dewi, mohon membawa kembali kartu keanggotaan dan kunci yang tertinggal agar proses tidak menimbulkan masalah." Dadaku langsung berdebar. "Kunci?" Aku menatap Dewi. "Dewi, jadi selama ini, kamu yang mengambilnya?" Dewi langsung menangis. Aku tidak sengaja." Aku menggeleng. "Tidak sengaja bagaimana? Kunci sekecil itu tidak mungkin masuk ke tas tanpa disadari." Dewi akhirnya terduduk di lantai. Tangisnya pecah. "Aku memang mengambilnya. Tapi aku tidak tahu kalau sepenting itu." Bu Winarni langsung terkejut. "Dewi, kamu benar-benar mengambilnya?" Dewi mengangguk sambil menangis. "Ibu bilang, kalau kartu itu bisa dipakai. Aku pikir kuncinya juga bagian dari hadiah. Aku cuma ingin membantu ibu mendapatkan perawatan gratis." Ruangan mendadak hening. Aku memejamkan mata. Hatiku benar-benar hancur. Semua ini ternyata berawal dari keinginan sederhana yang berubah menjadi keserakahan. Fajar mengepalkan kedua tangannya. "Dewi,
Kamu tahu aku menabung hampir 2 tahun. Aku lembur. Aku mengambil pekerjaan tambahan. Hanya supaya bisa memberikan hadiah terbaik untuk istriku. 1 kali saja. 1 kali dalam 10 tahun. Suara Fajar mulai bergetar. Tapi kalian? Bahkan tidak memberi kesempatan Raras menikmati hadiahnya sehari pun. Air mata Fajar akhirnya jatuh. Aku belum pernah melihat suamiku menangis seperti itu. Dewi merangkak mendekat kepadaku. Mbak. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku masih menyimpan kuncinya. Aku langsung menatapnya. Di mana? Dewi menjawab lirih. Di laci kamarku. Ruangan kembali sunyi. Namun sebelum siapapun sempat bergerak mengambil kunci itu, Fajar berkata pelan. Sudah terlambat. Aku menoleh kepadanya. Maksud Mas? Fajar menarik napas panjang. Pak Surya tadi juga mengatakan, karena ada percobaan pembukaan safe deposit box oleh orang yang tidak berhak. Isi safe deposit box sudah diamankan sementara oleh pihak bank. Aku mengembuskan napas lega. Berarti masih aman? Fajar mengangguk. Iya. Tapi, ada satu hal yang membuatku khawatir. Apa? Fajar menatapku dalam-dalam. Isi safe deposit box itu bukan sekadar barang berharga. Di dalamnya ada sesuatu yang selama ini sengaja kusimpan sebagai kejutan terbesar untukmu. Aku mulai penasaran. Mas, sebenarnya apa isi safe deposit box itu? Fajar hanya tersenyum tipis. Lalu berkata pelan. Kalau semuanya berjalan sesuai rencana, hidup kita seharusnya berubah mulai hari ini. Aku benar-benar tidak mengerti. Rahasia apa yang disimpan Fajar sampai rela merahasiakannya selama 2 tahun? Rahasia di dalam safe deposit box yang mengubah hidupku. Aku menatap wajah Fajar tanpa berkedip. Ucapan terakhirnya terus terngiang di telingaku. Kalau semuanya berjalan sesuai rencana, hidup kita seharusnya berubah mulai hari ini. Dadaku berdebar semakin cepat. Mas, sebenarnya apa yang kamu simpan di sana? Fajar tersenyum tipis. Namun senyum itu dipenuhi rasa kecewa. Aku ingin kamu melihatnya sendiri. Tapi sekarang semuanya harus melalui prosedur bank dulu. Aku semakin penasaran. Selama 10 tahun menikah, Fajar tidak pernah pandai membuat kejutan. Mengapa kali ini ia sampai menyimpan sesuatu di safe deposit box? Keesokan paginya kami pergi ke bank. Aku, Fajar, dan seorang petugas masuk ke ruang penyimpanan. Bu Winarni dan Dewi menunggu di luar dengan wajah penuh penyesalan. Petugas membawa sebuah kotak besi kecil. Pak Fajar. Karena sempat terjadi percobaan akses oleh pihak yang tidak berwenang, kami harus memastikan isi kotak masih lengkap. Fajar mengangguk. Tangannya sedikit gemetar. Perlahan kotak itu dibuka. Aku langsung menahan napas. Di dalamnya tidak ada emas bertumpuk. Tidak ada uang miliaran. Hanya sebuah map biru tua. Sebuah kotak kayu kecil, dan sebuah amplop putih. Aku menatap Fajar. Mas, ini semua? Ia tersenyum. Iya. Semua yang paling berharga untukku ada di situ. Aku membuka amplop putih lebih dulu. Di dalamnya ada surat tulisan tangan Fajar. Untuk istriku, Raras. Kalau kamu membaca surat ini, berarti kejutan yang kusiapkan akhirnya sampai kepadamu. Air mataku mulai menggenang. Aku melanjutkan membaca. Aku tahu selama ini aku terlalu sering gagal menjadi suami yang baik. Aku terlalu sering membiarkanmu menangis sendirian. Tanganku mulai gemetar. Karena itu, aku berjanji akan memulai hidup baru bersamamu. Aku menoleh kepada Fajar. Matanya sudah berkaca-kaca. Perlahan kubuka map biru itu. Di dalamnya terdapat beberapa lembar dokumen. Aku membaca halaman pertama. Mataku langsung membelalak. Akta jual beli rumah. Aku semakin bingung. Mas, ini rumah siapa? Fajar tersenyum. Rumah kita. Aku mengernyit. Rumah yang sekarang? Ia menggeleng. Bukan. Rumah baru. Aku membeku. Rumah baru? Fajar mengangguk. Aku sudah mencicilnya hampir 2 tahun. Diam-diam. Supaya kita bisa tinggal sendiri. Air mataku langsung mengalir deras. Aku sama sekali tidak pernah mengetahui semua itu. Fajar menggenggam tanganku. Aku tahu. Selama ini kamu sering menangis karena harus tinggal serumah dengan ibu.
Aku mendengar semuanya. Aku melihat semuanya. Aku hanya belum mampu membawa kita pergi. Tapi sekarang, aku sudah siap. Aku menangis tanpa suara. Selama ini aku mengira Fajar tidak peduli. Ternyata, ia diam-diam sedang berjuang. Aku membuka kotak kayu terakhir. Di dalamnya terdapat 2 buah kunci rumah. Masih mengilap. Diikat dengan gantungan kayu bertuliskan, "Selamat datang di rumah baru kita." Tangisku langsung pecah. Aku memeluk Fajar seerat mungkin. "Mas, kenapa tidak pernah cerita?" Fajar mengusap air mataku. "Karena aku ingin melihatmu tersenyum seperti hari ini." Namun kebahagiaan itu hanya berlangsung beberapa menit. Saat kami keluar dari ruang penyimpanan, Bu Inarni langsung melihat 2 buah kunci itu. Beliau mengernyit. "Fajar, itu kunci apa?" Fajar menjawab dengan tenang. "Kunci rumah." Bu Inarni tersenyum. "Bagus. Nanti ibu ikut pindah juga." Kalimat itu membuat seluruh lorong bank mendadak sunyi. Aku dan Fajar saling berpandangan. Untuk pertama kalinya, Fajar tidak menundukkan kepala. Ia menatap ibunya dengan tegas. "Maaf, Bu. Rumah itu hanya untuk aku dan istriku." Wajah Bu Inarni langsung membeku. Beliau tidak menyangka. Anak yang selama ini selalu menuruti semua keinginannya, kini akhirnya berani berkata tidak. Untuk pertama kalinya, suamiku memilih aku di atas semua orang. Lorong ban mendadak sunyi. Ucapan Fajar membuat semua orang membeku. "Maaf, Bu. Rumah itu hanya untuk aku dan istriku." Bu Inarni menatap putranya dengan mata membelalak. "Fajar, apa maksudmu?" Fajar menggenggam tanganku semakin erat. "Selama 10 tahun, aku selalu meminta Raras mengalah. Setiap kali ibu marah, aku diam. Setiap kali Raras menangis, aku juga diam. Dan hari ini aku sadar, diamku selama ini justru menyakiti perempuan yang paling setia menemaniku." Air mataku kembali mengalir. Kalimat itu sudah terlalu lama ingin ku dengar. Bu Inarni menggeleng pelan. "Jadi, kamu mau meninggalkan ibu?" Fajar menghela napas. "Bukan meninggalkan, tapi membangun rumah tanggaku sendiri. Ibu tetap ibuku, tapi Raras adalah tanggung jawabku." Ruangan kembali hening. Pak Harto yang sejak tadi hanya memperhatikan akhirnya ikut berbicara. "Fajar benar." Semua langsung menoleh. Pak Harto menatap istrinya. "Winarni, kita terlalu lama ikut campur. Sudah waktunya mereka hidup sendiri." Bu Winarni langsung meneteskan air mata. Beliau tidak menyangka. Bahkan suaminya pun kali ini tidak membelanya. Dalam perjalanan pulang, tak seorang pun berbicara. Sesampainya di rumah, Fajar langsung menuju kamar. Ia membuka lemari, mengeluarkan koper besar. Aku mengernyit. "Mas, mau apa?" Fajar tersenyum. "Kita mulai berkemas." Aku membeku. "Sekarang?" "Iya. Rumah baru memang belum penuh perabot. Tapi lebih baik sederhana, daripada setiap hari kamu menangis." Air mataku kembali jatuh. Aku membantu melipat pakaian. Setiap helai baju yang masuk ke koper terasa seperti awal kehidupan baru. Saat kami sedang berkemas, Bu Inarni masuk ke kamar. Beliau melihat koper yang mulai terisi. "Jadi, kalian benar-benar mau pergi?" Fajar mengangguk. "Iya, Bu." Bu Inarni mendekatiku. "Raras, kamu yang menyuruh Fajar pindah?" Aku menggeleng. "Tidak, Bu. Ini keputusan Mas Fajar." Namun Bu Inarni masih belum percaya. Beliau menangis. "Kamu merebut anakku." Kalimat itu membuatku kembali sedih. Aku mendekati beliau. "Bu, saya tidak pernah ingin memisahkan ibu dan anak. Saya hanya ingin punya rumah tangga yang bisa kami jalani sendiri." Pak Harto kemudian masuk ke kamar. Beliau memegang bahu istrinya. "Winarni, lepaskan mereka. Dulu kita juga pernah memulai hidup berdua. Biarkan mereka merasakan hal yang sama." Bu Winarni akhirnya terduduk di tepi tempat tidur. Tangisnya semakin pecah. Selama ini beliau begitu takut ditinggalkan. Namun beliau baru sadar. Caranya mempertahankan anak justru membuat anaknya ingin menjauh. Sore harinya, kami mulai mengangkut beberapa barang. Tidak banyak. Hanya pakaian,
peralatan dapur sederhana, dan kotak hadiah ulang tahun pernikahan yang menjadi awal semua peristiwa ini. Aku memegang kotak itu erat. Di dalamnya masih tersimpan kosmetik yang belum sempat kugunakan. Aku tersenyum kecil. Mungkin, kosmetik itu memang bukan hadiah terbesarnya. Hadiah terbesar adalah keberanian Fajar untuk akhirnya memilih menjaga rumah tangga kami. Namun ketika mobil hampir berangkat, sebuah mobil lain berhenti di depan rumah. Seorang pria berpakaian rapi turun sambil membawa map. "Permisi. Apakah benar ini rumah Pak Fajar?" Fajar mengangguk. "Iya." Pria itu tersenyum. "Saya dari kantor pengembang. Ada dokumen yang harus segera Bapak tanda tangani." Aku mengernyit. "Dokumen apa?" Pria itu membuka mapnya. Lalu berkata, "Sebenarnya rumah baru Bapak bukan hanya 1 unit. Melainkan 2 unit yang sudah lunas dibayar." Aku langsung membeku. Fajar pun terlihat sama terkejutnya. Karena, ia merasa hanya membeli 1 rumah. Lalu, siapa yang diam-diam melunasi rumah kedua atas nama kami? Rahasia rumah kedua yang membuat semua orang terdiam. Aku dan Fajar saling berpandangan. Ucapan pria dari kantor pengembang itu membuat kami sama-sama kebingungan. Rumah yang dibeli Bapak bukan hanya 1 unit, melainkan 2 unit yang sudah lunas. Fajar langsung menggeleng. "Maaf, Pak. Mungkin ada kesalahan. Saya hanya mencicil 1 rumah." Pria itu membuka mapnya. Ia memperlihatkan salinan dokumen pembelian. Atas nama Bapak Fajar. Unit A12. Itu benar. Lalu ada unit A13 yang pelunasannya dilakukan oleh pihak lain. Jantungku mulai berdebar. "Pihak lain?" Pria itu mengangguk. "Iya. Beliau meminta identitasnya dirahasiakan sampai hari penyerahan kunci." Aku benar-benar tidak mengerti. Siapa yang rela mengeluarkan uang sebanyak itu untuk kami? Bu Winarni yang sejak tadi berdiri di teras ikut mendekat. "Fajar, kamu beli 2 rumah?" Fajar menggeleng. "Tidak, Bu. Saya juga baru tahu." Dewi yang berdiri di samping ibunya ikut berbisik. "Jangan-jangan itu hadiah dari kantor." Namun pria pengembang langsung menggeleng. "Bukan. Pelunasan dilakukan secara pribadi." Ruangan kembali sunyi. Pria itu kemudian menyerahkan sebuah amplop berwarna krem. "Ini titipan untuk Ibu Raras." Aku terkejut. "Untuk saya?" "Iya. Pesannya hanya 1. Silakan dibuka setelah kami pergi." Aku menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Begitu petugas berpamitan, semua mata langsung tertuju kepadaku. Aku perlahan membuka amplop tersebut. Di dalamnya terdapat sepucuk surat. Tulisan tangannya terasa sangat rapi. Aku mulai membacanya. "Raras, kalau surat ini sampai di tanganmu, berarti Fajar berhasil menjadi suami yang selama ini kamu impikan." Air mataku langsung menggenang. Aku tidak mengenali tulisan itu. Aku terus membaca. Rumah kedua itu bukan hadiah. Itu adalah ucapan terima kasih karena kamu pernah menyelamatkan hidup seseorang tanpa mengharapkan balasan. Aku membeku. Menyelamatkan seseorang? Kapan? Pikiranku langsung kembali ke belasan tahun lalu. Saat masih bekerja di sebuah klinik kecil. Suatu malam pernah terjadi kecelakaan di depan tempat kerjaku. Seorang wanita hamil kehilangan banyak darah. Ambulans terlambat datang. Aku yang saat itu memiliki golongan darah yang sama langsung mendonorkan darah tanpa berpikir panjang. Setelah kondisi wanita itu stabil, aku pulang dan tidak pernah bertemu lagi dengannya. Aku bahkan tidak pernah mengetahui namanya. Apakah ada hubungannya dengan surat ini? Di bagian bawah surat tertulis kalimat yang membuat air mataku jatuh. "Kebaikanmu telah menyelamatkan 2 nyawa sekaligus. Hari ini izinkan kami membalas sebagian kecil dari ketulusanmu." Tak ada nama. Hanya sebuah tanda tangan kecil bertuliskan, "Seseorang yang tidak pernah melupakanmu." Aku langsung menutup mulutku. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Aku sama sekali tidak menyangka. Kebaikan kecil yang kulakukan bertahun-tahun lalu ternyata masih diingat seseorang. Bu Winarni perlahan mendekat. Beliau membaca surat itu dengan izin dariku. Tangannya mulai gemetar. Beliau menatapku dengan mata sembab. "Raras, Ibu selama ini selalu menganggap kamu membawa sedikit untuk keluarga ini. Padahal, kamu bahkan memberi kehidupan kepada orang yang tidak kamu kenal." Aku hanya tersenyum tipis. "Bu,
Waktu itu saya tidak berpikir akan mendapat balasan. Saya hanya ingin menolong. Pak Harto mengangguk pelan. Itulah yang membedakan orang berhati baik. Ia berbuat baik tanpa menghitung untung rugi. Suasana kembali dipenuhi keheningan. Namun tiba-tiba ponsel Fajar kembali berdering. Nomor yang tidak dikenal. Fajar mengangkatnya. Halo? Beberapa detik kemudian wajahnya berubah sangat terkejut. Iya? Kami akan datang. Telepon ditutup. Aku langsung bertanya, Mas? Siapa? Fajar menatapku dengan mata berkaca-kaca. Ratih? Pemilik rumah kedua itu akhirnya bersedia bertemu. Beliau ingin menyerahkan sesuatu secara langsung. Aku menggenggam tangan Fajar. Entah mengapa. Perasaanku mengatakan bahwa pertemuan itu akan membuka rahasia yang jauh lebih besar daripada semua yang telah terjadi. Wanita yang pernah kutolong, mengubah takdir keluargaku. Sepanjang perjalanan menuju kantor pengembang, aku hampir tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pikiranku dipenuhi berbagai pertanyaan. Siapa sebenarnya pemilik rumah kedua itu? Mengapa ia begitu baik kepada kami? Dan kenapa baru sekarang ia muncul? Fajar beberapa kali menggenggam tanganku. Tenang ya. Aku hanya mengangguk pelan. Entah kenapa, hatiku berdebar sangat kencang. Sesampainya di kantor pengembang, seorang staf mempersilakan kami masuk ke ruang tamu. Silakan menunggu sebentar. Beliau sedang dalam perjalanan. Aku duduk sambil memegang surat yang tadi kuterima. Beberapa menit kemudian terdengar suara pintu terbuka. Seorang wanita berusia sekitar 50 tahun masuk bersama seorang gadis muda. Begitu melihat wajah wanita itu, aku merasa tidak asing. Namun aku tidak mampu mengingat di mana pernah bertemu dengannya. Wanita itu langsung menghampiriku. Matanya berkaca-kaca. Raras. Aku berdiri perlahan. Ibu? Maaf. Apakah kita pernah bertemu? Wanita itu tersenyum sambil mengangguk. Pernah. 15 tahun yang lalu. Beliau menggenggam kedua tanganku. Namaku Santi. Apakah kamu masih ingat seorang ibu hamil yang mengalami kecelakaan di depan klinik tempatmu bekerja? Aku langsung membeku. Bayangan malam itu kembali muncul. Hujan deras. Suara orang berteriak meminta tolong. Seorang wanita bersimbah darah. Dan aku yang langsung mendonorkan darah tanpa berpikir panjang. Aku menutup mulutku. Ibu? Itu ibu? Beliau mengangguk. Iya. Kalau malam itu kamu tidak menolongku, aku dan anakku mungkin sudah tidak ada. Air mata kami mengalir bersamaan. Gadis muda yang berdiri di samping Bu Santi kemudian tersenyum kepadaku. Tante. Aku bayi yang dulu tante selamatkan. Aku langsung memeluk gadis itu. Tangisku pecah. Aku sama sekali tidak menyangka. Bayi yang dulu bahkan belum sempat kulihat wajahnya. Kini sudah tumbuh menjadi gadis dewasa. Bu Santi duduk di hadapanku. Beliau mengeluarkan sebuah album foto. Di halaman pertama terdapat foto dirinya saat masih dirawat di rumah sakit. Di samping tempat tidur terdapat foto diriku mengenakan seragam klinik. Aku sampai terkejut. Ibu masih menyimpan foto ini? Beliau tersenyum. Setiap hari. Aku selalu berdoa agar suatu hari bisa bertemu denganmu. Selama bertahun-tahun aku mencarimu. Tapi klinik tempatmu bekerja sudah tutup. Aku menundukkan kepala. Setelah itu saya pindah kerja. Bu. Beliau mengangguk. Baru beberapa bulan lalu aku berhasil menemukanmu. Bu Santi lalu menyerahkan sebuah map. Rumah kedua itu memang kubelikan untuk kalian. Tapi bukan sebagai balas budi. Aku mengernyit. Lalu? Beliau tersenyum hangat. Karena aku ingin orang sebaik kamu memiliki tempat yang benar-benar membuatmu bahagia. Air mataku kembali jatuh. Aku langsung menggeleng. Bu. Saya tidak bisa menerima hadiah sebesar ini. Bu Santi memegang tanganku erat. Dulu kamu juga tidak pernah bertanya siapa aku. Kamu tidak pernah meminta imbalan. Hari ini izinkan aku membalasnya. Fajar yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. Bu, terima kasih. Saya sudah lama ingin membawa Raras hidup lebih tenang. Tapi kemampuan saya masih terbatas. Bu Santi tersenyum. Kamu sudah menjadi suami yang baik. Kamu berusaha. Itu yang terpenting. Saat suasana mulai menghangat, Bu Inarni yang ikut bersama kami tiba-tiba berdiri. Beliau berjalan mendekat ke arahku. Lalu,
Di depan semua orang, beliau berlutut. Raras, ibu benar-benar minta maaf. Ibu selama ini hanya melihat apa yang kamu miliki, tapi tidak pernah melihat sebesar apa hatimu. Aku langsung terkejut. Bu, jangan begitu. Bu Winarni menangis sesenggukan. Ibu mempermalukanmu. Ibu memakai hadiahmu. Ibu hampir merusak kebahagiaan rumah tanggamu. Kalau kamu masih mau memanggilku ibu, itu sudah lebih dari cukup. Aku tidak kuasa menahan air mata. Perlahan aku memeluk beliau. Bu, saya sudah memaafkan ibu. Tapi mulai sekarang, mari kita saling menghargai. Bu Winarni mengangguk sambil menangis. Saat semua orang mulai tersenyum lega, Bu Santi tiba-tiba berkata, "Masih ada satu hadiah lagi." Aku mengernyit. Hadiah? Beliau mengangguk sambil menyerahkan sebuah map berwarna merah. Ini bukan untuk hari ini saja, tapi untuk masa depan kalian. Aku perlahan membuka map itu. Begitu membaca halaman pertamanya, aku langsung membeku. Di sana tertulis besar, akta pengangkatan sebagai direktur cabang baru. Dan nama yang tertulis di bawahnya adalah Raras. Hadiah terbesar itu ternyata bukan kosmetik, melainkan masa depanku. Tanganku langsung gemetar. Aku membaca kembali tulisan di dalam map merah itu. Surat keputusan pengangkatan direktur cabang baru. Di bagian bawah, tertulis jelas namaku. Raras Widyastuti. Aku sampai mengucek mataku sendiri. Bu, ini pasti salah. Bu Santi tersenyum hangat. Tidak. Itu memang untukmu. Aku menoleh kepada Fajar. Suamiku terlihat sama terkejutnya. Mas, aku tidak pernah melamar jabatan ini. Bu Santi mengangguk pelan. Memang, karena yang kami cari bukan orang yang pandai mencari jabatan, tapi orang yang pantas menerimanya. Air mataku mulai mengalir. Bu Santi lalu mengeluarkan sebuah tablet. Beliau memperlihatkan beberapa rekaman CCTV kantor. Itu apa, Bu? Beliau tersenyum. Itu rekaman dari 3 bulan terakhir. Aku memperhatikannya. Ternyata itu adalah tempatku bekerja sekarang. Di layar terlihat aku sedang membantu rekan kerja yang kesulitan. Ada juga rekaman ketika aku menggantikan petugas kebersihan yang sedang sakit. Di video lain, aku terlihat memberikan makan kepada seorang satpam tua yang belum sempat makan siang. Aku menundukkan kepala. Itu hal biasa, Bu. Bu Santi menggeleng. Tidak. Orang baik selalu menganggap kebaikannya biasa. Padahal bagi orang lain, itu bisa mengubah hidup. Beliau melanjutkan. Sejak mengetahui kamu bekerja di perusahaan kami, aku tidak langsung menemuimu. Aku ingin memastikan, apakah Rati yang dulu masih sama seperti sekarang? Aku terdiam. Ternyata, kamu tidak berubah sedikit pun. Air mataku kembali jatuh. Fajar memegang tanganku erat. Aku bangga sama kamu. Aku tersenyum sambil menggeleng. Aku cuma melakukan apa yang menurutku benar. Bu Santi tersenyum. Itulah alasan kamu pantas memimpin. Karena kamu melayani sebelum memerintah. Ruangan dipenuhi tepuk tangan kecil dari beberapa staf yang sejak tadi berdiri di belakang. Aku benar-benar tidak menyangka. Hari yang diawali dengan air mata, kini berubah menjadi hari yang paling membahagiakan dalam hidupku. Namun kebahagiaan itu membuat Bu Winarni semakin tertunduk. Beliau perlahan menghampiriku. Raras, Ibu malu. Aku segera memegang tangan beliau. Bu, sudah. Beliau menggeleng sambil menangis. Tidak. Ibu harus mengatakannya. Selama ini ibu selalu menganggap kamu tidak cukup baik untuk Fajar. Ibu sering meremehkan pekerjaanmu. Ibu sering menyakitimu. Padahal, kamulah yang paling banyak membawa kebahagiaan untuk keluarga ini. Aku tidak sanggup menahan air mata. Aku memeluk beliau erat. Bu, saya tidak ingin mengingat luka lama lagi. Kalau ibu benar-benar berubah, itu sudah cukup untuk saya. Pak Harto ikut menghampiri. Beliau menggenggam bahuku. Mulai hari ini, ayah dan ibu tidak akan lagi ikut campur dalam rumah tangga kalian. Kalian hiduplah dengan bahagia. Fajar langsung memeluk ayahnya. Terima kasih, Pak. Untuk pertama kalinya, aku melihat keluarga kami saling berpelukan tanpa kemarahan. Saat kami hendak pulang,
Bu Santi kembali memanggilku. Raras. Ada satu dokumen terakhir. Aku menoleh. Beliau menyerahkan sebuah amplop putih. Ini dibuka nanti di rumah. Aku tersenyum. Baik, Bu. Aku mengira hari itu sudah penuh dengan kejutan. Namun ternyata, kejutan terbesar masih menunggu di dalam amplop tersebut. Sesampainya di rumah baru, aku membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya terdapat sepucuk surat dan sebuah cek. Nominal pada cek itu membuat tanganku langsung gemetar. Bukan puluhan juta, bukan ratusan juta, melainkan dana pendidikan yang cukup untuk membiayai masa depan anak kami kelak. Di bawah cek itu tertulis sebuah pesan singkat. Kebaikanmu telah menyelamatkan anakku. Izinkan aku ikut menjaga masa depan anakmu. Aku langsung memeluk Fajar sambil menangis. Ternyata, rahasia terbesar di balik hadiah kosmetik itu bukanlah barang mewah, melainkan jalan yang Allah bukakan untuk mengubah seluruh masa depan keluarga kami. Aku membuat keputusan yang tidak disangka siapapun. Aku masih memegang cek itu. Tanganku terus gemetar. Nominal yang tertulis di atasnya cukup untuk menjamin pendidikan anak kami di masa depan. Di bawahnya masih ada surat tulisan tangan Bu Santi. Aku membacanya perlahan. Raras, jangan pernah merasa berutang kepadaku. Ini bukan balas budi. Ini hanya titipan rasa syukur dari seorang ibu yang masih diberi kesempatan melihat anaknya tumbuh dewasa karena pertolonganmu. Air mataku kembali menetes. Aku memeluk surat itu erat. Selama ini aku selalu berpikir, kebaikan yang kulakukan sudah lama dilupakan. Ternyata Allah menyimpannya dengan cara yang tidak pernah kubayangkan. Fajar memeluk pundakku. Raras, kamu bahagia? Aku mengangguk sambil menangis. Iya, Mas. Tapi aku juga takut. Takut. Aku takut semua ini membuat kita berubah. Fajar tersenyum lembut. Kita tidak akan berubah. Karena yang membuat kita bahagia bukan uangnya. Tapi karena akhirnya hidup kita diberi kesempatan untuk memulai lagi. Aku mengangguk pelan. Aku tahu, Fajar benar. Malam itu kami tidur untuk pertama kalinya di rumah baru. Rumahnya memang belum sepenuhnya terisi. Masih banyak kardus. Masih banyak ruangan kosong. Namun entah mengapa, rumah sederhana itu terasa jauh lebih hangat daripada rumah besar yang dulu selalu dipenuhi pertengkaran. Aku berjalan mengelilingi ruang tamu. Menyentuh dinding yang masih baru dicat. Lalu memandangi dua buah cangkir teh yang kami letakkan di meja makan. Aku tersenyum. Mas, akhirnya kita punya rumah sendiri. Fajar mengangguk. Iya. Rumah yang isinya cuma kita. Keesokan paginya terdengar bel rumah berbunyi. Aku membuka pintu. Di luar berdiri Bu Inarni dan Pak Harto. Aku sempat terdiam. Namun wajah mereka kali ini berbeda. Tidak ada tatapan penuh tuntutan. Tidak ada nada tinggi. Bu Inarni membawa sebuah rantang makanan. Raras, Ibu masak sayur lodeh kesukaanmu. Aku tersenyum haru. Masuk, Bu. Beliau menggeleng. Tidak. Ibu cuma mau mengantar. Lalu pulang. Aku langsung memegang tangan beliau. Bu, masuk sebentar. Beliau akhirnya mengangguk. Saat duduk di ruang tamu, Bu Inarni memandang rumah baru kami. Rumah itu tidak besar, namun tertata rapi. Beliau tersenyum tipis. Rumahmu cantik. Aku menjawab pelan. Terima kasih, Bu. Beberapa detik kemudian beliau berkata, Raras, Ibu sadar. Selama ini Ibu terlalu sering masuk rumahmu tanpa izin. Hari ini, bahkan untuk mengetuk pintu saja Ibu merasa harus belajar. Air mataku kembali menggenang. Kalimat sederhana itu menunjukkan bahwa beliau benar-benar berubah. Sebelum pulang, Bu Inarni mengeluarkan sebuah kantong kecil. Ini? Apa ini, Bu? Beliau tersenyum malu. Kosmetik. Aku membukanya. Ternyata isinya adalah satu set kosmetik baru. Merek yang sama persis dengan hadiah dari Fajar. Ibu menabung sedikit demi sedikit. Ibu tahu tidak akan bisa menghapus kesalahan. Tapi izinkan Ibu mengganti yang dulu pernah Ibu pakai. Aku langsung memeluk beliau. Bu, saya sudah memaafkan Ibu sejak lama. Beliau menangis di pelukanku. Ibu berjanji tidak akan pernah lagi mengambil hak orang lain. Sore harinya aku duduk bersama Fajar di teras. Aku memandangi dua kotak kosmetik yang kini tersimpan rapi. Satu dari suamiku.
Satu dari mertuaku. Aku tersenyum kecil. Mas. Ironis ya. Apa? Semua masalah besar ini berawal dari sebuah kotak kosmetik. Fajar ikut tersenyum. Kadang, bukan barangnya yang membuat masalah, tapi rasa tidak menghargai milik orang lain. Aku mengangguk setuju. Hari itu aku belajar, hadiah paling berharga bukanlah kosmetik mewah, bukan rumah baru, bukan jabatan, melainkan keluarga yang akhirnya belajar saling menghargai dan memperbaiki kesalahan. Namun perjalanan kami belum benar-benar selesai. Masih ada satu keputusan terakhir yang akan menentukan bagaimana hubungan kami sebagai keluarga ke depannya. Aku memilih memaafkan, tapi tidak lagi hidup tanpa batas. Sudah hampir 1 bulan sejak aku dan Fajar pindah ke rumah baru. Rumah kecil itu kini mulai terasa hidup. Sudut ruang tamu sudah terisi sofa sederhana. Dapur yang dulu kosong kini dipenuhi aroma masakan setiap pagi. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku benar-benar merasa menjadi nyonya di rumahku sendiri. Tak ada lagi yang masuk ke kamar tanpa mengetuk. Tak ada lagi yang membuka lemari tanpa izin. Tak ada lagi rasa takut meninggalkan barang pribadiku. Aku tersenyum setiap kali mengingat semua itu. Ternyata, bahagia itu sesederhana memiliki ruang yang menghargai privasi. Suatu sore, ponselku berdering. Nama Bu Winarni muncul di layar. Aku langsung mengangkatnya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Raras. Suara beliau terdengar pelan. Ibu boleh datang? Tentu boleh. Saya dan Mas Fajar di rumah. Tak sampai 1 jam kemudian, Bu Winarni dan Pak Harto datang. Kali ini mereka tidak membawa tuntutan. Mereka hanya membawa beberapa buah mangga dari kebun belakang rumah. Aku menyambut mereka dengan senyum. Masuk, Bu. Begitu masuk, Bu Winarni berhenti di depan pintu. Beliau menatap rumah kami cukup lama. Lumayan ya. Rumah kecil ini hangat sekali. Aku tersenyum. Mungkin karena isinya lebih banyak rasa tenang daripada pertengkaran. Bu Winarni mengangguk pelan. Beliau memahami maksudku. Kami duduk bersama di ruang tamu. Pak Harto memandang Fajar. Jar, Bapak bangga. Kamu akhirnya berani menjadi kepala keluarga. Fajar tersenyum malu. Maaf ya, Pak. Saya terlalu lama membiarkan Raras berjuang sendirian. Pak Harto menggeleng. Yang penting kamu belajar. Laki-laki hebat bukan yang selalu benar, tapi yang berani memperbaiki kesalahan. Aku melihat mata Fajar mulai berkaca-kaca. Tak lama kemudian Bu Winarni mengeluarkan sebuah buku kecil dari tasnya. Raras, Ibu mau menyerahkan ini. Aku menerimanya. Ternyata itu buku catatan. Saat kubuka, setiap halamannya berisi daftar pengeluaran. Ada tulisan, lipstick, serum, foundation, kartu perawatan. Di sampingnya tertulis nominal. Aku mengernyit. Bu, ini apa? Bu Winarni tersenyum malu. Setiap bulan ibu menyisihkan uang pensiun. Ibu ingin mengganti semua yang pernah ibu rusakkan. Air mataku langsung jatuh. Aku menutup buku itu perlahan. Lalu kugenggam kedua tangan beliau. Bu, saya tidak butuh uang pengganti. Saya hanya butuh ibu benar-benar berubah. Beliau langsung menangis. Ibu sudah berubah. Ibu janji. Aku lalu mengembalikan buku itu. Ibu simpan saja. Kalau memang ada uang lebih, gunakan untuk kesehatan ibu. Bu Winarni menggeleng. Tidak. Ibu tetap ingin bertanggung jawab. Aku tersenyum. Kalau begitu, saya punya usul. Beliau langsung menatapku. Apa itu? Mulai sekarang, kalau ibu ingin memberi sesuatu, datanglah membawa doa. Bukan rasa bersalah. Ruangan mendadak hening. Bu Winarni langsung memelukku erat. Tangisnya pecah. Terima kasih, Raras. Terima kasih sudah memberi kesempatan kedua. Saat mereka hendak pulang, Bu Winarni berhenti di depan pintu. Beliau menoleh kepadaku. Raras, ibu mau minta satu hal. Apa, Bu? Kalau nanti kamu punya anak perempuan, ajarkan dia menjaga harga dirinya. Tapi ajarkan juga memaafkan. Seperti kamu memaafkan ibu. Aku mengangguk sambil tersenyum. Insya Allah, Bu. Mobil mereka perlahan meninggalkan halaman rumah. Aku memandang kepergian mereka dengan hati yang jauh lebih ringan.
Aku sadar. Memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan adalah memberi kesempatan kepada hati untuk sembuh, tanpa membiarkan kesalahan yang sama terulang kembali. Aku menoleh kepada Fajar yang berdiri di sampingku. Ia menggenggam tanganku erat. Raras, terima kasih sudah bertahan. Aku tersenyum. Mas, perjalanan kita belum selesai. Tapi sekarang, kita berjalan ke arah yang sama. Hadiah terindah bukan kosmetik, melainkan keluarga yang belajar saling menghargai. 6 bulan telah berlalu. Hidup kami berubah begitu banyak. Rumah kecil yang dulu masih dipenuhi kardus kini terasa hangat dan nyaman. Di teras depan tumbuh bunga melati yang setiap pagi mengeluarkan harum yang menenangkan. Aku sering duduk di sana bersama Fajar sambil menikmati secangkir teh. Suasana yang dulu hanya bisa kuimpikan, kini benar-benar menjadi kenyataan. Pekerjaanku sebagai direktur cabang juga berjalan dengan baik. Awalnya aku merasa takut. Aku merasa belum pantas. Namun setiap kali rasa ragu datang, aku selalu mengingat kata-kata Bu Santi. Pemimpin bukan orang yang paling hebat, tetapi orang yang mampu membuat orang lain merasa dihargai. Kalimat itu selalu menjadi pengingatku. Aku ingin menjadi pemimpin yang tidak melupakan masa sulitku. Karena aku tahu rasanya diremehkan. Dan aku tidak ingin orang lain merasakan hal yang sama. Suatu sore, Fajar pulang lebih cepat dari kantor. Ia membawa sebuah kotak kecil berwarna hitam. Aku langsung tertawa. Mas, jangan bilang kosmetik lagi. Fajar ikut tertawa. Tenang. Kali ini bukan kosmetik. Aku membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya hanya ada sebuah gantungan kunci berbentuk rumah. Di bagian belakangnya terukir kalimat sederhana. Terima kasih karena tidak menyerah memperjuangkan rumah tangga kita. Air mataku langsung menetes. Aku memeluk Fajar erat. Mas, hadiah ini jauh lebih berharga. Fajar mengusap kepalaku pelan. Dulu aku pikir hadiah harus mahal. Sekarang aku sadar. Perhatian jauh lebih berharga daripada harga sebuah barang. Aku tersenyum sambil mengangguk. Beberapa hari kemudian, Bu Inarni dan Pak Harto datang berkunjung. Kali ini mereka mengetuk pintu terlebih dahulu. Aku membukakan pintu sambil tersenyum. Silakan masuk, Bu. Bu Inarni tersenyum malu. Ibu sekarang sudah hafal. Kalau masuk rumah orang harus mengetuk dulu. Kami semua tertawa. Suasana yang dulu penuh ketegangan kini berubah menjadi hangat. Saat makan siang bersama, Bu Inarni memandang kotak kosmetik yang masih tersimpan rapi di meja rias. Beliau berkata pelan, Raras, Ibu masih ingat semua berawal dari kotak itu. Aku mengangguk. Iya, Bu. Tapi sekarang saya justru bersyukur. Kalau kejadian itu tidak pernah terjadi, mungkin kita tidak pernah belajar saling menghargai. Bu Inarni mengusap air matanya. Ibu bangga punya menantu sepertimu. Kalimat itu menjadi permintaan maaf paling indah yang pernah kudengar. Malam harinya, setelah semua tamu pulang, aku duduk di teras bersama Fajar. Angin bertiup pelan. Langit dipenuhi bintang. Aku memandang rumah kami dengan hati yang tenang. Aku akhirnya mengerti. Bukan kosmetik yang membuatku bahagia. Bukan rumah baru. Bukan jabatan. Bukan pula hadiah-hadiah mahal. Yang paling berharga adalah memiliki suami yang akhirnya berani berdiri di sampingku. Memiliki keluarga yang mau mengakui kesalahan. Dan memiliki hati yang memilih memaafkan tanpa kehilangan harga diri. Aku belajar bahwa memaafkan bukan berarti membiarkan diri disakiti lagi. Memaafkan adalah memberikan kesempatan bagi diri sendiri untuk hidup lebih damai. Karena tidak semua hubungan harus diputus. Tetapi setiap hubungan harus memiliki batas yang sehat. Fajar menggenggam tanganku. Raras, apa kamu bahagia? Aku menatapnya sambil tersenyum. Iya, Mas. Karena akhirnya, aku pulang ke rumah yang benar-benar bisa kusebut rumah. Kalau kalian menjadi Raras, apakah kalian akan memaafkan mertua yang memakai hadiah pribadi tanpa izin? Atau memilih menjaga jarak agar kejadian yang sama tidak terulang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya ingin membaca cerita dan pandangan dari sahabat semua. Semoga kisah ini mengajarkan kita bahwa menghormati milik orang lain adalah bentuk menghormati perasaan mereka. Kebaikan memang penting, tetapi tetap harus disertai batas yang sehat agar tidak dimanfaatkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe,
Dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah drama keluarga terbaru di Air Mata Menantu. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.